kembali lagi kalau kita bicara tentang tato, misalnya mahal, apakah itu fungsi dan tujuannya semakin maksimal? Perlu berpikir ulang sih, jangan-jangan tato yang kita mau bikin tuh hanya masuk ke dalam jenis yang kedua, yaitu kepuasan diri. Nah, bagaimanapun juga sebelum Injil itu didengar, Injil itu dilihat. Injil itu seringkali malah sulit diterima bukan karena berita Injilnya, tapi karena kultur di sekelilingnya yang membuat orang tuh kayaknya agak alergi gitu ya. Dengan orang Kristen tuh agak alergi. Misalnya pakai tato salib misalnya. Ya kalau kita memang bisa mempertanggungjawabkan bentuk tato itu di dalam tubuh kita sehingga orang lain bisa lihat siapa Yesus dengan gambar itu, ya teman-teman yang mutusin sendiri sih. Seni kan bukan cuma sekedar hanya untuk dinikmati ya. Juga seni kan sebuah karya yang menunjukkan bagaimana Tuhan itu memberikan kepintaran ya. Karena kita tahu waktu Tuhan menciptakan manusia kan seturut dengan gambar dan rupa. Yang mana Allah itu kreatif, Allah itu adalah seorang artis gitu ya. Bisa menciptakan dan membuat sesuatu yang indah ya. Lihat binatang warna-warni misalnya. Demikian pula kita punya kemampuan talenta kita untuk melakukan seni, musik, tato, atau apapun yang kita masukkan dalam jenis seni adalah bagaimana kita bisa menghormati apa yang Tuhan percayakan. Kalau kembali kepada kita, apakah dengan mentato kita semakin bisa menghargai karya kekaguman kita kepada Tuhan ya? Misalnya lu ketemu sama orang nih, punya bertato, terus kita lihat luar biasa Tuhan. Ya aku melihat karya Tuhan melalui tato-tato di tubuhmu, misalnya begitu. Kalian ketemu lagi dengan saya Joy Manik di vlog Beritakan Kebenaran. Beberapa waktu yang lalu nih ada postingan yang bicara tentang tato. Lagi-lagi nih apa ya? Ini mungkin pembahasan yang udah jadul banget, udah banyak sekali kita bahas. Tapi mungkin kali ini aku ada kesempatan untuk bikin dan meresponi tentang tato. Ya kaitannya dengan orang-orang percaya, orang yang sudah percaya kepada Yesus. Oke, kita mulai aja ya pembahasannya. Oke, yang pertama adalah aku mau nganjurin kita tuh berpikir tentang jenis tato. Nah, jenis tato tuh menurut gua sendiri sih, itu ada beberapa macam tipe atau modelnya lah, kurang lebih lah. Ya, bukan gambarnya, tapi pemahamannya tentang tato. Yang pertama adalah tato itu merupakan seni. Nah, ada banyak orang yang bicara tentang tato itu seni. Gue yakin sih, gue juga percaya bahwa tato itu bagian dari seni. Tapi juga ada bagian yang kedua. Misalnya tato itu jenisnya adalah jenis identitas diri. Nah biasanya kalau orang yang bertato itu adalah orang-orang yang punya satu jalur kehidupan yang khusus lah. Mungkin terkait erat dengan dunia malam, dunia gelap gitu ya. Dan yang ketiga jenis tato kecantikan. Nah kita nggak akan bahas tato tentang kecantikan, kan ada ya tato alis dan lain sebagainya. Tapi hari ini gue mau sharingkan tentang jenis-jenis tato ini supaya kita bisa paham juga nih sebenarnya posisi orang Kristen melihat tato itu seperti apa. Nah kalau yang pertama tadi, tato itu adalah seni, maka kita harus memikirkan banyak hal tentang seni itu juga. Kenapa? Karena seni itu kaitannya dengan kualitas. Seni itu pasti mahal. Seni yang indah, yang baik itu biasanya paling tidak walaupun tidak dengan alat yang mahal, tapi juga orang yang bisa melakukan itu pasti kemampuannya itu tinggi. Dan biasanya atau seringkali banyak orang membayar mahal untuk sebuah karya seni. Ya itu udah pasti ya, sebuah karya seni yang luar biasa orang tuh berani bayar mahal. Sehingga kalau kita bicara tentang tato yang seni, pasti tato itu mahal. Dan aku mau kasih tahu memang tato itu mahal sih. Tato itu bukan barang yang murahan. Ya ini beda banget dengan jenis tato yang tadi aku sampaikan, itu tato dengan jenis identitas sebuah golongan tertentu atau misalnya geng tertentu. Nah, geng aja sebenarnya juga ada tato yang mahal juga sih. Tapi kalau kita lihat dalam kualitas bentuk tato, jenis tato yang identitas diri itu biasanya memang ya dilakukan bukan karena karya seni. Itu lebih kepada misalnya gini deh, pengalamanku dulu waktu di BUI ya, waktu ada di satu sel gitu ya, teman-teman yang bosen nggak ada kerjaan tuh ya itu tadi kerjaannya tuh ngambil jarum gitu ya, jarum lalu ditusuk-tusuk lalu dimasukin kayak tinta begitu sih. Maka jenis tato ini pasti nggak akan seindah seperti tato seni. Apalagi saya pernah tidur satu kamar dengan
seorang napi waktu itu, napi pembunuh bayaran gitu, pengakuannya begitu ya, dalam satu panti rehabilitasi. Badannya tuh penuh tato banget, penuh banget. Tapi ya itu tatonya nggak jelas gitu ya. Tatonya tuh gambar-gambar yang warnanya aja jelek, gambarnya juga agak-agak samar-samar, mungkin juga karena kualitas catnya nggak terlalu bagus juga. Dan waktu saya berbincang dengan orang ini, kenapa dia ditato? Ya memang waktu itu dalam keadaan lagi mabok. Ya, jadi gimana kita bisa mengharapkan sebuah gambar yang bagus, tapi kalau di gambar itu waktu lagi tinggi, lagi mabok gitu. Jadi kita bisa pahami nih, kalau gitu jenis tato yang seni yaitu mahal, maka kaitannya apa sih sama orang Kristen? Kaitannya juga saya pernah bahas di satu artikel vlog ya, di sebuah vlog, yaitu tentang pastor in style. Misalnya hamba-hamba Tuhan yang menggunakan uangnya itu membeli barang-barang yang cukup mahal. Ada banyak pro dan kontra, tapi kita nggak bahas itu. Tapi yang saya mau tekankan adalah gini, kalau tato itu mahal, maka kita harus berpikir ulang untuk menggunakan uang yang kita percaya sebagai berkat yang dari Tuhan, yang kita tuh rindunya menggunakannya dengan sebaik mungkin. Nah, karena menggunakannya sebaik mungkin, maka kita butuh hikmat sih, butuh hikmat untuk menjelaskan ini. Makanya kalau kita bicara di dalam Alkitab gitu ya, Roma pasal 12 nih ayat yang paling sering dipakai. Kita kalau memikirkan tentang hidup di dalam Tuhan, kan persembahkanlah hidupmu ya sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu sebelumnya adalah orang tuh diminta untuk perbaharuilah akal budimu, tetapi pembaharuan akal budi, renewing your mind. Nah, pemikiran tentang orang yang di dalam Tuhan itu pasti punya satu pemikiran yang baru tentang apa itu uang ya, bagaimana kita bisa menggunakan uang tersebut. Dan kita yakin bahwa kita ini kan bukan ownership ya, kita bukan kepemilikan, ini bukan punya kita ini manajer. Kita diminta untuk mengelola uang atau berkat Tuhan itu dengan baik. Jadi kalau kita mau memikirkan memilih sesuatu ya, apalagi hal yang mahal, maka kita perlu mikir nih, apakah uang tersebut layak untuk kita bayarkan untuk produk yang mahal itu. Nah, mungkin teman-teman juga berpikir, mahal kan relatif. Gue setuju sih, mahal itu relatif ya. Bagi beberapa orang yang tingkat status ekonominya tinggi, mungkin duit 1 juta, 5 juta mungkin nggak ada artinya. Tapi bagi beberapa orang lain, jangankan 1 juta, misalnya 500 ribu aja udah gede banget. Memang mahal tuh relatif. Tapi paling tidak, kalau kita mau mengukur istilah mahal, saya mau ngajak kita untuk mikir gini, mahal tuh selalu berkaitan dengan fungsi dan tujuan, bener gak? Atau yang kedua tentang kepuasan diri. Ya, fungsi dan tujuan itu termasuk juga kebutuhan sih. Ya, jadi kebutuhan. Jadi kalau misalnya harga beras, nasi memang sangat langka dan jadi mahal, ya itu karena kita membutuhkan nasi itu sih. Ya, misalnya ya. Atau misalnya katakanlah gini, iPhone 12 tuh mahal atau enggak? Ya, kalau bagi orang yang suka ngedit video pakai LumaFusion misalnya, yang memang dibutuhkan sebagai kerjaannya, atau vlogger ya membutuhkan kamera yang sangat baik, atau menggunakan iPhone 12 itu sebagai seorang pemain e-sport, memang biasanya ya membutuhkan memang RAM yang gede, kecepatan chip yang bagus. Ya iPhone 12 rasanya nggak mahal bagi orang-orang yang memang menggunakannya dengan maksimal gitu loh, habis-habisan gitu ya. Tapi buat orang yang tidak pernah menggunakan hal-hal demikian, ya beli iPhone 12 hanya untuk medsos, telepon, WA, ya rasanya ini jadi masuk yang kedua sih, apa itu? Kepuasan diri. Kita merasa menggunakan iPhone 12 hanya untuk prestise, padahal secara fungsi dan tujuan itu nggak connected sama kehidupan kita gitu ya. Ya katakanlah kita mau masukin foto-foto di Instagram juga rasanya terlalu tinggi. Ya kalau memang mau foto ya beli DSLR lah misalnya ya, kalau memang fungsi dan tujuannya begitu. Jadi kembali lagi kalau kita bicara tentang tato, rasanya mahal. Apakah itu fungsi dan tujuannya semakin maksimal? Ya kita perlu berpikir ulang sih, jangan-jangan tato yang kita mau bikin tuh hanya masuk ke dalam jenis yang kedua, yaitu kepuasan diri. Misalnya contoh gini deh, kan dulu gue tuh modification freak gitu ya, jadi suka memodif kendaraan atau mobil gitu ya. Jadi dulu aku inget banget tuh, itu mobilnya bokap lagi ya, tuh dipendekin, terus di airbrush, dipasang roll bar, dipasang sound system gitu ya. Terus kita pakai nih keliling ya.
itu modifikasi. Nah pertanyaannya, waktu aku ada di mobil, apakah aku bisa menikmati airbrush yang ada di bodi di luar? Enggak kan? Yang ngelihat adalah orang lain yang di luar gitu loh, bukan saya. Tapi saya merasa saya menjadi sangat puas dan senang ketika orang lain melihat hasil karya saya di dalam modifikasi mobil itu. Ya kurang lebih agak-agak sama sih sama orang yang ditato. Ya orang yang ditato kan dia bisa lihat lah ya tatonya misalnya di mana gitu ya. Kan biasanya juga orang yang mentato itu di tempat-tempat tertentu, ya mungkin ada yang mau tertutup lah. Tapi paling tidak waktu tertutup pun kan minimal ada orang yang terdekat yang melihat dia. Ya orang yang terdekat, misalnya suami istri lah ya begitu ya. Jadi kan ada orang yang menikmati juga gambarnya gitu loh di luar. Jadi intinya gini sih, intinya adalah kalau misalnya kita membuat tato, jangan sampai kita terjebak ke dalam pemuasan diri. Hanya sekedar kita pengen nilai seni, lalu kita menilai diri kita seperti orang lain melihat diri kita. Ini kan sulit ya. Padahal kalau kita ngomong tentang kainos misalnya 2 Korintus pasal 5. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah manusia baru. Nah kata baru itu kainos. Kata baru dalam kainos itu konteksnya bisa 2. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak pernah ada menjadi ada. Lalu yang sudah ada diperbaharui. Jadi kalau misalnya mobil tuh di facelift, ya baru sih, mobil Kijang misalnya baru. Ya facelift, mesinnya ya mesin lama tapi baru gitu loh. Baru maksudnya baru, belum pernah dipakai. Tapi mesinnya tipenya sama yang dulu. Yang beda apa sih? Ya mungkin ada fog lampnya, ada spoilernya, mungkin ada ya lain-lain lah. Tapi itu tetap mobil Kijang gitu loh. Katakanlah ada mobil Kijang lagi yang baru, betul-betul baru. Maksudnya apa? Ya bentuknya sama sekali berbeda. Terus mobil ini bisa terbang misalnya ya. Nah ini baru betul-betul brand new, tadinya tidak ada menjadi ada. Nanti kalau misalnya Kijang lama jadi Reborn misalnya, itu kan berubah banget tuh ya, berubah banget. Jadi sesuatu yang memang baru. Jadi kata kainos tuh bisa jadi sesuatu yang lama diperbaharui, misalnya temperamen kita, ya misalnya cara berpikir kita, pikiran kita tuh masih ada tapi diperbaharui, atau sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Misalnya apa sih? Kerinduan baca Alkitab, kerinduan untuk memberitakan Injil dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau kaitin kata kainos, kita belum memikirkan. Dulu aku suka tentang tato misalnya, suka banget nih sama tato. Nah harusnya di dalam Yesus cara berpikir kita tentang tato kan berbeda. Nah ini mungkin jadi pertanyaan, kalau gitu, oh saya mau tato aja semua ayat firman Tuhan supaya orang lain bisa baca tuh, nggak usah susah-susah bawa Alkitab. Ya, I don't know sih, kalian yang harus mutusin. Misalnya pakai tato salib misalnya. Ya kalau kita memang bisa bisa mempertanggungjawabkan bentuk tato itu di dalam tubuh kita sehingga orang lain bisa lihat siapa Yesus dengan gambar itu, ya teman-teman yang mutusin sendiri sih. Tapi itu berat banget guys, berat banget ya. Nggak usah tato deh ya. Aku pernah lihat stiker aja ya, stiker di mobil itu loh ya, Jesus Christ our Savior gitu ya. Terus mobilnya tuh ngebut-ngebut gitu loh. Ya ngebut-ngebut, terus mungkin nggak baik gitu ya perangai supirnya. Itu aja jadi batu sandungan. Jadi saya pikir kalau kita bicara tentang tato itu kaitannya bukan hanya sekedar apakah itu dosa atau nggak dosa, tapi gimana kita ini bisa menggunakan uang yang ada. Ya banyak hal sih, banyak hal, bukan cuma tato pastinya ya. Misalnya kita bicara tentang sepeda, misalnya sepeda kan ada yang murah, ada yang mahal tuh sampai ratusan juta misalnya. Ya kalau buat atlet sepeda harga 100 juta ya nggak mahal sih, itu layak banget. Tapi kalau kita yang memang kegiatannya untuk olahraga, ya mungkin kita berpikir gini, yang mahal pun kualitasnya kan bagus, supaya apa? Durable kan, tahan lama kan, ya kekuatannya itu lama. Ya oke sih, kita bisa memikirkan itu, masing-masing kita bisa mengambil keputusan sih tentang itu ya. Tapi kalau kita bicara tentang tato, yang harus kita pikirkan adalah tato itu mahal. Kalau memang mau seni yang sangat-sangat bagus ya, maka kita harus mengeluarkan sejumlah uang. Nah, apakah sejumlah uang itu worth it? Misalnya gini, uang itu kan ada 2 prinsip ya, satu harga, satu lagi nilai. Gue punya duit 100 ribu, gue bisa makan apa yang gue mau dengan harga 100 ribu. Hasilnya kenyang juga, enak banget 100 ribu. Tapi dengan uang 100 ribu, gue punya nilai yang lain tuh. Misalnya gue ajak 4 teman gue makan 1 mangkok mie, 25 ribu satu orang. Ya, yang makan 4. Nilainya bukan cuma gue kenyang, tapi nilainya gue bisa
jadi berkat misalnya, atau gue punya kesempatan ngobrol nih sama teman-teman 4 orang ini. Jadi gue bisa habisin duit 100.000 buat diri gue sendiri, atau gue bisa pakai 100.000 itu untuk jadi berkat, sama-sama kenyangnya dan barengan. Ya, nah itu sekali lagi teman-teman yang mutusin. Ya kalau kita ngomong tentang mahal atau enggak, ya buku-buku teologi itu bukan murah loh, mahal. Buku teologi itu mahal. Ya, di rumah saya ada beberapa buku yang mungkin di 5-6 buku dikumpulin tuh bisa setara sama kayak gaji 1 bulan sih. Itu mahal gitu loh. Tapi apakah itu worth it? Ya itu tadi, fungsi dan tujuan gitu loh. Kalau memang tujuannya adalah untuk saya sebagai hamba Tuhan memaksimalkan potensi yang Tuhan percayakan untuk ngajar, untuk berkhotbah, ya rasanya itu worth it sih. Sama seperti fotografer yang membutuhkan kamera yang mahal. Tapi bagi orang-orang yang nggak pernah foto, cuma hanya sekedar iseng beli kamera harganya sampai ratusan juta, rasanya itu nggak masuk dalam kategori kita berpikir sebagai orang Kristen. Nah itu yang pertama guys. Nah yang kedua adalah tentang bait Allah. Nah aku dengar tuh ada pemahaman tentang tubuh kita tuh bait Allah. Bener banget, konteksnya memang tentang perzinahan. Tapi kalau kita mau melihat secara luas, kita jangan sampai juga terjebak ke dalam sebuah sistem pemikiran Platonisme. Apa sih? Jadi dulu tuh ada satu orang Yunani gitu ya, filsuf lah ya, katakanlah Yunani, yang punya sebuah ide bahwa manusia itu terdiri dari 2, yaitu tubuh yang materi ya, badan, dan juga yang rohani di dalam hati. Nah menurut dia, tubuh tuh jahat, tubuh tuh rusak, tubuh tuh jahat. Yang baik tuh adalah rohani, hati. Jadi kita tuh harus mengeluarkan hati kita keluar melawan tubuh kita ini. Sebenarnya dalam konsep kekristenan kita nggak percaya itu. Kenapa? Karena waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus bukan cuma roh kita loh. Ya, dia juga menebus tubuh kita. Makanya persembahkanlah tubuhmu kan secara keseluruhan. Artinya apa yang kita percaya dalam hati harusnya juga nampak dari bagaimana kita menghormati dan menjaga tubuh jasmani kita ini. Makanya ada orang ngomong, dulu ya misalnya aku kan ngerokok, ada orang ngomong tubuhmu bait Allah. Tapi kan nggak ada larangan merokok gitu loh. Ya sebenarnya bukan cuma sekedar merokok yang merusak ya bait Allah secara tubuh jasmani, tapi ya makan banyak kolesterol misalnya, makan udang, makan apa, terlalu banyak berlebihan makan juga menurut saya tidak bertanggung jawab tubuh kita ya secara jasmani. Ya termasuk kepada teman-teman mahasiswa waktu itu kan aku tanya, lu kalau naik motor kenapa pakai helm? Jawabannya kan takut ditilang misalnya. Itu jawaban normatif banget. Harusnya orang Kristen tuh berpikirnya apa? Berpikirnya, aku pakai helm karena aku tahu tubuhku ini sudah ditebus oleh Kristus. Maka cara aku menghormati karya penebusan Yesus di atas kayu salib adalah dengan menjaganya. Nah, cara menjaganya adalah salah satu, itu pakai helm. Jadi pakai helm adalah sebuah ekspresi usaha rasa hormat saya terhadap pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, kalau begitu, kita bisa tanya nih misalnya tentang tato. Apakah dengan bertato gitu ya, dengan bertato kita semakin menghormati tubuh kita sebagai bait Allah? Ya teman-teman sekali lagi harus putusin, ya toh? Harus mutusin apakah seni yang kita bilang tentang seni itu bisa bersinergi dengan pemahaman kita terhadap bagaimana kita merespek tubuh sebagai bait Allah. Mungkin ada pertanyaan gini, terus gimana dong sama orang yang kerjanya tuh mentato? Ya dalam konteks tertentu kita bisa diskusi sih ya, karena ini berkaitan sama motivasi kan. Kan kita perlu bertanya seperti yang pertama tadi, apakah ini hanya sekedar tujuan dan fungsi? Apakah ini hanya sekedar kepuasan diri dalam konteks seni misalnya ya? Karena menurutku seni kan bukan cuma sekedar hanya untuk dinikmati ya, tapi juga seni kan sebuah karya yang menunjukkan bagaimana Tuhan itu memberikan kepintaran ya, memberikan kepandaian, memberikan kepekaan, memberikan nilai tentang seni. Karena kita tahu waktu Tuhan menciptakan manusia kan seturut dengan gambar dan rupa kan. Sebagaimana Allah itu kreatif, Allah itu adalah seorang artis gitu ya, yang bisa menciptakan dan membuat sesuatu yang indah ya. Lihat binatang warna-warni misalnya ya, tumbuh-tumbuhan warna-warni. Lalu ada banyak hal yang sangat luar biasa yang Tuhan ciptakan. Demikian pula kita punya kemampuan. Jadi kemampuan talenta kita untuk melakukan seni, musik, tato, atau apapun yang kita masukkan dalam jenis seni adalah bagaimana kita bisa menghormati apa yang Tuhan percayakan.
Ya, jadi kalau kembali kepada kita, apakah dengan mentato kita semakin bisa menghargai karya kekaguman kita kepada Tuhan ya? Ya why not? Misalnya lu ketemu sama orang nih, tubuhnya bertato, terus kita lihat luar biasa Tuhan. Ya aku melihat karya Tuhan melalui tato-tato di tubuhmu, misalnya begitu. Ya gak apa-apa juga sih, teman-teman yang mutusin sendiri. Tapi kalau kita bicara tentang tubuh adalah bait Allah, kita juga harus sadar bahwa bukan hanya sekedar seninya ya, tapi kekaguman kita kepada Tuhan melalui karya seni itu juga harus beyond, harus masuk gitu ya. Jadi kita melihatnya tuh tidak hanya sekedar sebuah nilai art saja ya, itu kan general ya, umum ya. Kita masuk ke dalam hal yang khusus, yaitu Tuhan itu menciptakan atau memberikan talenta dengan tujuan supaya dia lebih dimuliakan di atas segalanya. Ya saya bisa masukkan konteks ini dalam bagian jenis yang ketiga, misalnya kecantikan tadi ya. Jadi ada beberapa orang misalnya itu mengalami tabrakan, lalu ada goresan atau apa, nggak bisa hilang. Ya lalu kemudian caranya adalah merekayasa dengan cara ditato ya, supaya digambar gitu, supaya nampak seperti sama. Atau misalnya tato alis, ada beberapa orang yang alisnya nggak terlalu bagus misalnya. Oh kak, berarti kita nggak mensyukuri dong karya Tuhan. Enggak juga sih. Kita tuh mensyukuri karya Tuhan sebelum manusia tuh jatuh dalam dosa. Jadi menurutku tuh gini, kan kita punya Christian worldview kan. Jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan tuh sempurna. Tapi setelah jatuh dalam dosa, secara genetika, secara tubuh, manusia tuh terkena dampaknya. Makanya ada orang yang lahirnya tuh misalnya cacat, ya minta maaf ya, misalnya keterbatasan organ tubuh dan lain sebagainya. Atau mungkin ada orang-orang tertentu yang produksi minyak di mukanya tuh kebanyakan sehingga muncul jerawat. Ya makanya orang yang seperti ini harus pergi ke salon karena ada komedo. Jadi komedo tuh hasil dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa gitu, kurang lebih ya. Ya tapi paling tidak salon tuh memberikan kepada kita sebuah sebuah kesempatan di mana Tuhan tuh memberikan jawaban, solusi ya. Tapi harus yakin dulu. Maksudnya motivasi saya ke salon tuh bukan sekedar untuk menonjolkan siapa diri saya gitu loh. Tapi bagaimana memperbaiki apa yang Tuhan sudah berikan pada awalnya, itu sudah sangat baik, sempurna. Jadi jangan sampai juga kita punya motivasi kemudian kebablasan. Jadi aku terlihat cantik kalau pakai make up, kalau ini dan sebagainya. Enggak begitu sih. Yang penting motivasinya. Jadi kalau ada orang yang alisnya nggak terlalu bagus, misalnya sebelah kiri ada, kanan nggak ada gitu ya. Ya kalau digambar kiri doang kan nggak bagus ya, mungkin dihilangin semua terus ditato misalnya, ya why not sih? Menurut saya masih kita pahami gitu loh. Jadi paling tidak ini adalah pemahaman kita tentang bait Allah. Aku pernah ingat sih waktu itu kan berenang terus aku pakai baju berenang biasa sih. Terus ada orang yang kita tuh ngobrol di awal sebelum berenang itu baik-baik gitu ya. Jadi saya pikir, wah saya pengen PI nih, pengen memberitakan tentang Yesus sama orang ini. Lalu akhirnya kita tuh berenang. Nah waktu berenang kan kita buka baju. Nah anehnya tuh, waktu aku buka baju dan dia lihat ada tato saya, orang tuh kayak menjaga diri sih, menjaga jarak gitu. Pada awalnya tuh kita baik-baik gitu. Terus saya mikir, iya juga ya, ternyata nggak semua orang tuh siap melihat orang tuh bertato. Ya ini lagi-lagi karena image kan, ya. Ini kan kita belajar hal yang ketiga ya, maksudnya kita belajar tentang hidup kita dipanggil itu untuk menjadi saksi, bukan menjadi batu sandungan. Nah ini yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi jenis tatonya, tato itu mahal. Yang kedua itu adalah pemahaman kita tentang bait Allah. Ya, bait Allah itu tidak terpisah dari hati dan tubuh ya, imateri dan materi, tubuh dan juga jiwa kita tuh satu, sudah ditebus oleh Kristus. Yang ketiga adalah kaitannya sama batu sandungan sih. Jadi kembali ke cerita tadi, akhirnya jangankan aku pengen memberitakan Injil kepada orang ini, tapi mau ngomong aja dia rasanya tuh sudah ada jarak gitu. Ya sudah ada jarak. Jadi lagi-lagi teman-teman sekalian, apakah Anda mau memilih untuk ditato? Dalam konteks di dalam firman Tuhan, saya bukan masuk dalam kategori dosa dan tidak dosa ya. Karena kalau kita ngomong bait Allah ya, merokok dosa, ya makan makanan yang banyak juga dosa, tidur nggak beres juga dosa misalnya, karena nggak menjaga dan merawat tubuh jasmani ini.
Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam konteks bagian itu, tapi lebih kepada bagaimana kita menghormati sebuah karya seni di dalam tubuh kita ini semakin kagum kepada Tuhannya. Itu kalau ke dalam konteks bait Allah. Tapi kalau konteks yang ketiga adalah batu sandungan. Artinya di mana kita berada, kita juga harus bisa menghargai dan melihat apa yang Tuhan inginkan sih. Apakah di budaya Indonesia kita masih sudah bisa clear menerima tentang tato tuh seni, tato tuh bukan bad guy, ya, bukan preman gitu ya. Walaupun kita bisa lihat jenis tatonya, ada yang bagus banget gitu ya, wah indah banget, ini pasti seni gitu. Tapi bagi beberapa orang tidak terlalu mudah untuk menerima keberadaan itu. Ya jujur aja sih, tato gue juga nggak seni-seni banget sih waktu itu. Ya nggak jelas lah, ya pokoknya intinya begitulah. Tapi artinya ada impresi orang lain terhadap orang yang punya tato. Intinya itu sih, intinya itu. Ya, aku pernah punya kenalan seorang misionaris yang melayani di sebuah pedalaman. Nah, menariknya di pedalaman ini identitas tentang penerimaan itu dengan tato. Aku juga lupa sih dia mintanya ditato di mana. Tapi dalam cerita itu aku bisa paham, misionaris ini akhirnya memutuskan untuk ditato sama seperti tato di pedalaman itu, suku itu. Ya, dengan sebuah motivasi, tujuan setelah mereka menggumulkan agar Injil itu semakin bisa masuk ketika dia diterima secara budaya dan adat di suku tersebut. Dan itu memang luar biasa menurutku. Jadi semakin efektif. Jadi artinya tato tuh nggak ngomong tentang cuma sekedar seni aja. Jadi juga penerimaan terhadap bagaimana orang lain bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Kan nggak mungkin kita ngomong tentang Kristus kalau tidak ada penerimaan. Nah sebaliknya di dalam budaya timur, khususnya mungkin di Indonesia ya, nggak tahu, mungkin juga Indonesia juga mungkin bagian-bagian tertentu lah ya, nggak banyak orang juga gitu yang siap menerima itu. Jadi kita tuh harus lihat dulu nih, kita ini panggilannya di mana. Dan kalau ada orang ngomong, oh aku mau menjangkau anak muda, pengen menjangkau preman, pengen menjangkau anak-anak narkoba nih, lalu aku ditato. Menurutku itu udah keliru besar sih. Yang nggak gitu lagi, yang nggak gitu juga. Justru kita harus memberikan sebuah nilai yang lain bahwa nggak ditato pun keren gitu misalnya. Ya, wah ini bisa masuk nih nggak pakai tato. Tapi kalau memang seperti teman saya misionaris itu untuk diterima dalam sebuah keluarga pedalaman itu lalu mereka harus ditato, ya why not? Ya why not? Karena memang konteks orang dalam panggilannya kan beda-beda ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang batu sandungan ya sulit ya. Kita ini contohnya misalnya ya, tuh kan ada public figure Natali siapa tuh yang pindah agama jadi mualaf kan ya. Itu kan menarik banget ya. Maksudnya dia sebelum jadi agama X dia adalah konon Kristen apa Katolik ya, saya juga lupa ya. Tapi setelah dia pindah agama intinya gitu lah ya. Dia itu menghapus tatonya gitu. Berarti ini ada apa gitu kan? Berarti kan ada satu kultur dan budaya yang melihat bahwa bagi orang-orang tertentu orang bertato tuh nggak bagus. Ya, saya nggak ngomong juga ini menjadi parameternya. Enggak kok ada artis lain juga nggak gitu. Oke sih, tapi paling tidak ini adalah budaya di tempat kita berada gitu. Lah ini sama seperti misalnya pakaian. Kan orang ke gereja juga kita juga banyak perdebatan. Orang ke gereja misalnya boleh nggak sih pakai yang perempuan ya pakai tank top misalnya atau pakai rok yang ngetren lah ya misalnya. Ya sah-sah saja, itu kan mode gitu loh. Tapi dalam konteks kita, dalam panggilan kita misalnya mau menjadi saksi, apalagi misalnya pastor gitu lain sebagainya, semuanya kan akan dilihat gitu. Ya akan dilihat. Dan itu menjadi satu beban tertentu buat kita karena Injil itu seringkali malah sulit diterima bukan karena berita Injilnya, tapi karena kultur di sekelilingnya yang membuat orang tuh kayaknya agak alergi gitu ya. Dengan orang Kristen tuh agak alergi. Oh, orang Kristen nih identik sama foya-foya, ya rame ya. Ya, ada lagi identik sama sesuatu yang nggak bisa dimengerti. Mungkin maksudnya bahasa roh yang gremeng misalnya. Orang nggak bingung gitu. Identik dengan neokapitalisme. Orang-orang kaya aja yang di sana, atau mungkin identik sama agama penjajah, orang-orang bule sana. Jadi nggak bisa masuk ke dalam golongan tertentu. Kenapa? Karena bukan Injilnya, bukan beritanya, tapi karena kultur-kultur budaya yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita kembali kepada tato,
Nah, kita perlu bertanya nih, tato ini masuk kultur yang mana, budaya yang mana, atau apakah budaya kita di Indonesia ini khususnya, misalnya kalau kalian yang tinggal di luar Indonesia mungkin bisa lihat ya kondisi dan situasinya. Apakah itu menjadi satu beban tertentu buat kita waktu kita mau preach the gospel, kita mau bagikan tentang Injil itu. Karena bagaimanapun juga sebelum Injil itu didengar, Injil itu dilihat. Ya, dilihat melalui apa? Melalui tubuh kita, melalui badan kita, melalui tingkah laku kita gitu ya. Jadi kalau sejauh kita masuk dalam sebuah komunitas, orang bisa melihat dan menerima bahwa tato adalah bagian dari seni yang biasa ya, sekali lagi ya, yang biasa ya, tidak hal yang luar biasa. Ya why not sih? Ya why not? Tapi kalau misalnya kita tahu di dalam situasi kondisi ini sulit ya, misalnya ada keluarga yang orang tuanya masih nggak bisa menerima gitu loh anaknya ditato. Jangankan ditato, ngecat rambut aja atau pakai anting aja misalnya ya, pakai piercing aja terganggu ya. Kita harus belajar apakah ini jadi batu sandungan gitu. Jangan atas nama seni. Wah, papa nih kolot gitu ya. Mami nih kolot. Orang-orang sekitar saya nih kolot. Ini semua seni. Wah, itu malah jadi sandungan banget guys. Ya, buat orang lain. Dan gimana kita bisa ngomong tentang firman kalau orang lain aja nggak bisa menerima keberadaan diri kita. Jadi penerimaan itu sangat penting. Jadi lagi-lagi saya nggak ngomong apakah ini dosa dan nggak dosanya ya. Karena kalau kita mau melihat di dalam firman Tuhan, ya larangan-larangan yang ada di imamat, di dalam perjanjian lama, atau kita bisa bicara tentang hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, yang Paulus katakan, itu sudah clear. Oke sih. Ya, tapi kembali ini kan bukan cuma sekedar nilai seninya saja, tapi yang pertama tadi kita harus ngerti bahwa tato yang bagus dan berkualitas itu mahal, dan gimana kita bisa menggunakan uang ya yang Tuhan percayakan. Yang kedua adalah tubuh itu bait Allah, artinya bukan hanya sekedar hal yang ada di nampak ya, tapi juga dalam hati. Itu menentukan juga ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari hati ya. Kan dari hati. Jadi gimana kita bisa melihat Tuhan itu sudah menebus tubuh kita juga, gimana kita menjaganya. Lalu yang ketiga adalah apakah tato itu semakin membuat kita efektif di dalam penginjilan, di dalam panggilan kita menjadi saksi bagi Kristus. Nah, sampai di sini aja teman-teman sekalian. Kalau ada yang mau komen atau memberikan tanggapan, masukan, atau ya usul-usul yang lain, silahkan leave comment ya di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like video ini, share videonya kepada teman-teman sekalian, dan jangan lupa guys, subscribe channel YouTube ini, karena subscribe tuh gratis ya. Jadi subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa dapat notifikasi di dalam channel YouTube saya ini kalau ada video yang baru. Oke, ada beberapa video yang lain yang saya sudah upload tentang eksposisi pendalaman Alkitab, teman-teman bisa cek ke sana. Oke, sampai di sini saja. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Joy Manik pamit.